Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami hendak mempresentasikan tugas mengenai sampah di lingkungan sekitar Sungai Balun. Sampah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam dampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Banyak dampak yang disebabkan oleh sampah, seperti terjadinya banjir, sarang penyakit, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kita, tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik, dan juga kurangnya penyediaan sampah di sekitar kita. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk selalu peka terhadap lingkungan dan tanggap dalam menangani pembuangan sampah dengan baik agar tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Oke, slide selanjutnya. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk menanggulangi pembuangan sampah masyarakat di Sungai Balun dengan memberikan fasilitas tempat sampah. Kemudian rumusan masalah, apakah penyediaan tempat sampah di sekitar sungai dapat mengurangi pembuangan sampah masyarakat di Sungai Balun? Kemudian langkah identifikasi dengan mengobservasi di beberapa tempat di sekitar Sungai Balun untuk mencari bagian tempat tertentu yang menjadi titik fokus kita dalam pengamatan. Kemudian memberikan layanan berupa tempat sampah, memasang poster berupa hasungan agar masyarakat peduli dengan Sungai Balun, melakukan pengamatan untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang membuat sampah di Sungai Balun. Kemudian melakukan wawancara. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh saya hasil identifikasi pembuangan sampah di sungai. Masyarakat Balun masih banyak mereka yang masih belum peka dengan terhadap lingkungannya. Salah satunya di Sungai Balun. Sehingga dari pembuangan sampah tersebut bisa memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Salah satunya seperti pembuangan sampah yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dari sampah tersebut bisa menyebabkan banjir, terus dampak serang penyakit dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk hasil penelitian kita melakukan solusi agar masyarakat tidak membuang sampah di tempat Sungai Balun tersebut. Langkah pertama, kita menyediakan tempat sampah di samping Kali Balun. Kemudian langkah kedua, kita memberikan poster. Poster tersebut berisikan tentang hasungan agar mereka tidak lagi membuang tempat sampah di sungai. Kemudian kita melakukan wawancara kepada salah satu warga pihak sekitar agar kita mengetahui apakah benar masyarakat sekitar itu udah sering melakukan pembuangan sampah sejak dari awal dia tinggal di daerah sana gitu, supaya tahu juga gimana cara penanganan pembuangan sampah bagi masyarakat sekitar ya. Kemudian kita masuk ke rancangan tindakan. Tindakan kita, langkah pertama, kita membeli tempat sampah kecil di toko serbaguna. Kemudian langkah kedua, memasang poster berupa hasungan untuk tidak membuang sampah di sungai. Kemudian langkah ketiga, melakukan wawancara. Setelah itu kita melakukan indikator keberhasilan tindakan. Nah, indikator keberhasilan tindakan ini kita sudah melihatnya. Jadi sebagian masyarakat sudah tidak lagi membuang tempat sampah di Sungai Balun, melainkan di tempat sampah yang telah kita sediakan di tempat tersebut. Terus kemudian sampah tersebut akan diangkut oleh tukang sampah yang mengelola sampah
Jadi setiap 1 minggu sekali itu ada tukang sampah truk besar yang dia tuh bakal ngangkut sampah-sampah tersebut untuk dipilah, dikelola gitu. Kemudian langkah pelaksanaan uji coba. Untuk langkah pertama kita membeli tempat sampah tersebut, kemudian kita meletakkan tempat sampah tersebut di tempat tertentu. Jadi tujuan kita membangun penelitian ini menempatkan tempat sampah tersebut pada titik tertentu dengan alasan tempat tersebut sering digunakan masyarakat untuk tempat posisi pembuangan. Maksudnya jadi masyarakat selalu membuang tempat sampah di Sungai Balun itu seringnya di tempat tersebut gitu loh. Makanya tempat itu menjadi titik fokus kita dalam melakukan penelitian ini. Kemudian langkah kedua, kita menyediakan memperkat dan gunting untuk mengisolasi poster yang telah di-print. Jadi poster tersebut itu diisolasi penuh biar agar kalau misalnya hujan atau apa tidak luntur tulisannya. Kemudian langkah ketiga, kita memasang poster tersebut di tempat sampah, di tempat sampah. Maksud saya di atas tempat sampah. Terus kemudian poster tersebut berisikan tentang tulisan hasungan agar tidak membuang tempat sampah di sungai. Kemudian langkah keempat, kita melakukan observasi di tempat yang disediakan. Jadi kita melakukan penelitian di tempat sana, apakah ada perkembangan atau tidak. Kita melakukan uji cobanya ini selama 6 hari ya. Kemudian langkah kelima, melakukan wawancara pada salah satu warga yang tinggal di sekitar Balun. Yang telah saya jelaskan tadi, intinya kita melakukan wawancara pada salah satu warga yang tinggal di sana dengan tujuan agar kita mengetahui bagaimana cara penanganan pembuangan sampah masyarakat agar mereka tidak lagi membuang sampah di Sungai Balun lagi. Kemudian ya ini hasil uji coba kita telah melakukan penelitian tersebut sejak tanggal 16. Hasil uji cobanya kan masih kurang baik karena ini kan masih awal-awal melakukan penelitian observasi tersebut. Kemudian kita lakukan tanggal 17, hasilnya kurang baik ya, soalnya sama. Kemudian kita lakukan pada tanggal 18 hasilnya cukup karena sebagian mereka ada yang membuang sampah, tapi sebagian mereka juga ada yang masih belum membuang sampah di tempat sampah, melainkan di Sungai Balun tersebut. Kemudian tanggal 19 agak cukup baik dikarenakan terkadang kita juga melihat sebagian orang udah banyak yang membuang dan tidak tahu lagi ya, misalnya kalau ada yang mereka membuang sampah tanpa sepengetahuan kita di sungai gitu. Jadi saya menilai ini cukup baik. Kemudian tanggal 20 hingga 21 alhamdulillahnya ada perkembangan, sebagian mereka sudah tidak lagi membuang sampah di Sungai Balun, melainkan di tempat sampah yang telah kita sediakan. Kemudian slide selanjutnya hasil diskusi yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama bagaimana tingkat kelengkapan data yang telah kita dapatkan. Data yang telah kita dapatkan alhamdulillah cukup lengkap karena kita tidak hanya memfasilitasinya saja, melainkan juga melakukan observasi wawancara kepada salah satu penduduk di sekitar Sungai Balun. Kemudian nomor 2, bagaimana tingkat keberhasilan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Tingkat keberhasilannya alhamdulillah sudah tidak lagi ada masyarakat yang membuang sampah di Sungai Balun, melainkan di tempat sampah yang telah kita sediakan tadi. Kemudian yang ketiga, apa saja temuan yang tercatat selama uji coba. Dan selama uji coba kita menemukan kita memahami bahwasanya memang tidak mudah untuk penanganan pembuangan sampah masyarakat di sungai secara langsung. Jadi kita nggak bisa langsung nyuruh kamu harus membuang sampah
di tempat sampah yang kita sediakan. Nggak harus langsung seperti itu, karena hal tersebut itu sudah dilakukan oleh banyak masyarakat sejak dahulu. Jadi setelah kita melakukan wawancara, kita tahu bahwasanya masyarakat sekitar itu telah melakukan pembuangan sampah itu sudah lama gitu loh. Kalaupun kita memerintah secara langsung itu cukup sulit bagi mereka. Jadi perlu ada proses panjang, yaitu tadi seperti kita lakukan observasi di tanggal 16 hingga tanggal 21 ya, kalau nggak salah. Terus habis itu alhamdulillahnya ada perkembangan dari dari penelitian kita. Memang cukup panjang, tapi insya Allah ini akan memberikan pengaruh yang besar bagi lingkungan. Oke, slide selanjutnya kesimpulan dari dari hasil observasi kita dari awal. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dari data observasi yang telah dilakukan terkait dengan pembuangan sampah masyarakat di Sungai Balun, kita sebagai seorang yang sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan di sekitarnya, tentunya hal ini sudah menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita melihat banyaknya masyarakat yang buang sampah di Sungai Balun, maka cara agar sungai tidak lagi menjadi tumpukan sampah masyarakat, kita menanggulanginya dengan memberikan fasilitas tempat sampah tersebut, kemudian memberikan hasungan di samping tempat sampah tersebut agar mereka tidak lagi membuang tempat sampah lagi, kemudian membuat tempat membuang sampah lagi di sungai, kemudian kita melakukan observasi juga. Memang terkadang prosesnya agak panjang, tetapi ini memberikan pengaruh yang besar. Jadi tidak hanya merasa kesal. Jadi kita pribadi yang paham, maksudnya peka terhadap lingkungan, tidak hanya merasa kesal terhadap sikap masyarakat yang memang sudah dilakukan sejak dahulu, tapi kita memberikan tindakan, hasungan, ajakan, memfasilitasi. Nah, tujuan utama kita agar lingkungan di sungai tersebut dapat kembali bersih dan asri lagi. Kemudian saran akan dilanjutkan oleh teman saya. Hendaknya kita untuk selalu peduli terhadap kelestarian dan keasrian lingkungan di sekitar kita, agar lingkungan tetap bersih dan asri, dan kita akan terhindar dari terjangkitnya suatu penyakit. Tatkala kita melihat sesuatu yang tidak baik, hendaknya kita selalu memberikan contoh atau tindakan secara langsung. Jadi kita memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, kemudian tidak hanya melalui ucapan saja, tapi kita juga memberikan contoh ya. Oke, ini slide selanjutnya. Ini adalah hasil observasi kita. Gambar yang pertama ini foto pengambilan pertama sebelum kita melakukan tindakan menindaklanjuti tentang pembuangan sampah masyarakat yang mereka lakukan yang mereka buang di sungai. Ini masih banyak sampah ya, banyak sampah yang berserakan. Nah, ini titik fokus kita, karena memang di tempat tersebut masih banyak masyarakat yang buang sampah di sungai. Kemudian ini gambar kedua, hasil produk yang kita buat kayak fasilitas buat agar mereka membuang sampah di tempat sampah yang kita sediakan. Ini posternya ada di samping. Kemudian ini gambar ketiga, ada cukup perkembangan seperti yang saya ucapkan tadi di awal, saya terangkan tadi di awal. Ada orang udah membuang di tempat sampah, terus kemudian diselingi, kita juga melakukan wawancara juga ya kepada salah satu warga di sana. Kemudian nomor 4 ini gambaran, alhamdulillahnya sebagian masyarakat sudah banyak yang membuang, akan tapi masih belum cukup, mereka itu membuang sampah di tempat sampah sini, masih kelihatan berserakan di sisi-sisi tempat sampah ini. Terus kemudian nomor 5 ini hingga nomor 6 ini banyak masyarakat, intinya waktu kita melakukan penelitian hari ke-5 dan ke-6 itu sudah banyak masyarakat yang tidak lagi membuang sampah di sungai lagi, melainkan di tempat sampah yang telah kita sediakan. Dan ini gambar petugas sampah yang mengelola sampah masyarakat yang mereka kemudian
ini hasilnya lingkungan alhamdulillah sekarang sudah menjadi bersih dan asri. Mohon maaf untuk bila ada kesalahan dari tata bicara kita atau ucapan dari awal hingga akhir. Sekian kami dari kelompok 6. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.